Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau begitu baik pada kami. Roh Kudus pelihara berkati kami sehingga hati kami baru untuk masuk tahun baru ini 2023 ini. Biarlah kami memiliki kuasa yang baru untuk bekerja bagi Allah kami. Karena kami adalah abdi-abdimu ya Allah, kami bekerja sebagai hamba-hamba yang berhasil, pegawai-pegawai sorga yang berhasil di bumi, untuk menjadi berkat di bumi, untuk muliakan nama Yesus di bumi. Terima kasih Bapa, biarlah kami belajar, biarlah kami menerima kuasa-Mu, karena firman-Mu menjadikan bumi, langit beserta seluruh isinya. Maka biarlah firman-Mu mengajar kami menjadi berkat di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita buka Yosua 1. Yosua 1 ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian 9 ayat untuk memulai hidup baru kita di tahun baru ini. Ya, baru ditambahkan ayat ke-10-nya, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Jadi kita lihat bagaimana seorang Yosua disebut hamba Musa, ya, abdi Musa. Dalam bahasa aslinya abdi itu ya abdi ya, abed, abdi, ebed itu maksudnya adalah abdi, sama ya. Abdi itu bukannya pelayan, tapi hamba. Hamba itu ya servant. Servant itu ya budak, dimiliki oleh orang. Padahal kita tahu dalam Bilangan 13 mengenai pengintai, Hosea bin Nun adalah pemimpin, wakil daripada suku Efraim. Jadi kita harus percaya bahwa kepemimpinan Yosua itu benar, namun tetap layak disebut hamba Musa. Ya, dan ayat 2, hambaku Musa. Jadi tetap Allah menyebut hambanya Musa. Dan seorang yang namanya Yosua disebut hambanya Musa, namun juga disebut hambanya Allah. Itu sebabnya kita merendah di depan Allah, ya, yang maha tinggi. Nama Musa adalah nama orang. Nama Yosua adalah nama orang. Nama Allah yang Yahweh disebut Tuhan Huruf besar semua dari ayat 1. Itu yang kita tahu itu nama Allah orang Israel yang Yahweh. Ya, itu sebabnya kita percaya kita adalah miliknya seseorang di bumi, miliknya Allah bangsa Israel, miliknya Yesus Kristus oleh darahnya yang menebus kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita punya tugas sebagai hamba, kita punya tugas, punya perintah. Sungguh pun Tuhan juga ngajarin bahwa kita juga
Ya, dalam diskusi dengan seorang perwira, ya, perwira Romawi, Tuhan itu pernah ngomong dan memuji iman sebesar itu belum pernah ditemui di antara orang Israel. Waktu orang itu bilang, dia merasa nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Masih ingat ya? Namun dia juga seorang hamba, dia seorang abdi, tapi dia juga punya bawahan. Nah, gitu dikatakan di ayat 10-nya jelas bahwa seorang pemimpin, yaitu Yosua, itu bisa memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Ya, di ayat 10. Namun ada kalimat, sebagai hamba Allah, kita terima kuasa dari Allah, kita punya kuasa untuk dialirkan ke orang di bawah kita, untuk memimpin orang bisa masuk ke suatu tempat, untuk bisa menolong orang lain. Nama Hosea itu artinya dari Yasha, yang artinya selamat, keselamatan. Namun dikasih nama, diganti di bilangan 13 itu menjadi Yosua bin Nun, yang adalah Yosua itu bedanya dengan Hosea. Hosea itu artinya dari Yasha, artinya keselamatan, ditambahkan kata YHWH parsial, sehingga namanya menjadi nama Yesus ya, yaitu nama Allah orang Israel, YHWH, yang memberi keselamatan. Itulah nama Yosua yang baru. Sehingga kita percaya ada perintah dari yang lebih tinggi, Allah, YHWH. Dari seorang Hosea yang artinya selamat saja, menjadi keselamatan yang dari YHWH, menjadi Yeshua. Ya, sehingga ini menjadi penting sekali, YHWH, ya, menjadi Yoshua, di mana YHWH-nya ditambah Yasha menjadi Yoshua. Sehingga kita percaya selama kita menjadi hamba Allah, abdi Allah, bekerja bagi Allah, maka Roma 14 ayat 17 bahwa kita harus bukan untuk kerajaan Allah ya, untuk kerajaan Tuhan Yesus kita, karena kita kerja buat Tuhan Yesus, kita harus mendatangkan belas kasihan atau kebenaran Allah, damai sejahtera Allah dan sukacita Allah di bumi oleh Roh Kudus Allah. Sehingga kita kerja bagi Allah, Roh Kudus kita, sehingga pasti berhasil. Yang penting di sini ada kalimat-kalimat, kuatkan, ya, teguhkanlah hatimu diulang-ulang. Nah, kalimat-kalimat yang disebut kuatkan, teguhkan hatimu, ya, dan aku menyertai engkau, itu adalah sebagai kuasa Allah yang menyertai kita. Tahun baru 2023, saya mohon Anda fokus, ada 4 hal yang disebut 4 DA, 4 yang untuk bisa keberadaan kita ada, itu singkatannya saya singkat 4DA, supaya our existing ya, existence di bumi. Orang eksis atau bisa eksis atau enggak 2023 itu mulai dengan 1, doa, 2 itu daya atau tenaga. Ya, kalau suatu perusahaan butuhnya tenaga kerja yang banyak, yang bagus, yang kompetitif, yang hebat seperti Yosua, ya itu oke, tapi doa dari Allah soalnya. Kuasa itu dari sorga. Ya, jadi doa 1, kedua daya, ketiga data, informasi, jangan sembarangan, kalau kita nggak tahu mengenai tugas kita, nggak tahu tujuan kita, nggak tahu kuasa kita, nggak tahu alat kita, nggak tahu apa-apa, ya jangan gerak dulu. Makanya data itu penting. Ya, kita jangan naruh bibit di tempat tanah yang salah. Harus tahu tanahnya itu benar atau enggak. Airnya butuh berapa, pupuknya butuh kayak apa, mataharinya kayak apa, nanamnya harus kapan. Itu namanya data. Baru terakhir dana. Jangan yang penting dana dulu. No, dana itu yang keempat. Yang pertama doa dulu atau kuasa ilahi dulu. Kedua daya atau tenaga manusianya. Ketiga itu datanya, informasinya, knowledgeable, resource-nya, informasinya. Baru dananya. Nah, semoga dengan kata Allah yang menyertai dan ada kuatkan dan teguhkan hatimu, itu adalah kata kuat. Itu maksudnya kuat hati, keberanian. Ya, kuat dan juga keberanian. Kuat ya, namanya strong dan good courage. Courageable. Jadi kita penuh keberanian, penuh semangat, penuh keberanian dan penuh kekuatan. Itulah daya kita juga. Ya, mari kita percaya doa, kuasa ilahi, kita percaya kuasa kita dan hati kita, semangat kita, mental kita, dan juga kita juga butuh informasi dari Allah, informasi yang kita bisa bergerak, informasi dari sehari-hari, kita mesti dapetin ini. Sehingga berhubungan dengan orang dan untuk dapetin informasi itu berharga. Bukan hanya dana yang berharga, informasi berharga sekali. Mari kita maju bersama dengan informasi dari Tuhan ini, bahwa kita bisa berhasil, karena kuasa ilahi, keberuntungan ilahi untuk mendatangkan damai sejahtera di seluruh bumi, sukacita di seluruh bumi untuk kemuliaan nama Yesus kita oleh kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2023.
Amin.